Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dan istri yang terkasih di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini. Dan Bapak Ibu yang mau berkegiatan di akhir pekan, mari kita siapkan diri dulu. Kita datang di hadapan Tuhan, mendahulukan Tuhan sebelum kita berkegiatan atau beraktivitas. Mari kita teduhkan hati kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami berada. Terima kasih untuk penyertaan dan berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Sebelum kami berkegiatan, beraktivitas di akhir pekan ini, kami datang bawa seluruh hidup kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Itu bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, di hari Sabtu kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan di Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 24. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 71 ayat 1 sampai 24. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkap dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah selubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, sebab aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus dan kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab Engkau akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku.
Demikian pembacaan di Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di ayat 14 dikatakan begini, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu, kunci untuk terbebas dari rasa khawatir, takut, cemas, panik, dan stres sangatlah sederhana, yaitu banyaklah memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Membuka mulut dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan tidak memerlukan biaya mahal, Bapak Ibu. Hanya butuh kerelaan dan juga kemauan. Apa yang saudara rasakan saat ini? Diliputi oleh kekhawatirankah, ketakutankah, ataupun kecemasan? Saya mau katakan dengar baik, angkatlah pujian bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, biasanya jika orang mengalami stres itu karena terkurung oleh berbagai masalah dan juga memiliki kecenderungan untuk mengeluh dan mengasihi diri sendiri. Mungkin dalam hati dia berkata, Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Tuhan, mengapa engkau tidak mempedulikan aku? Aku sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Demikian kata-kata yang keluar pada orang-orang yang mengalami berbagai masalah, yang terkurung oleh pergumulan, kesulitan, dan masalah. Nah Bapak Ibu, jika kita mau merenung sejenak dan berpikir dengan tenang, kita akan menyadari bahwa Tuhan bukanlah penyebab semua masalah. Amin. Kebanyakan masalah-masalah itu berasal dari diri kita sendiri. Mungkin kita memberi kesempatan pada diri kita untuk berpikir, jangan melangkah salah, yang membawa kita pada situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi itu yang terjadi. Kita dicobai oleh keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan akan membebaskan kita dari semua permasalahan yang menghimpit kita jika kita mau belajar memuji dan bersyukur kepadanya dalam segala hal. Amin. Semakin banyak kita memuji Tuhan, semakin besar juga kemenangan menjadi bagian kita. Inilah yang Daud katakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Saudara, Daud katakan menambah puji-pujian. Menambah puji-pujian kepada Tuhan berarti jika biasanya kita memuji Tuhan sekali sehari misalnya, kita harus melakukan lebih daripada itu. Di Mazmur 34 ayatnya yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi segala waktu ini menunjukkan dalam keadaan baik ataupun buruk, suka atau duka, di setiap kesempatan. Dia katakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi segala waktu itu berarti dalam segala keadaan. Keadaan sedang atau susah, di setiap kesempatan hidup. Memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika bangun tengah malam, pujilah Tuhan. Ketika bangun di pagi hari, pujilah Tuhan. Amin. Ketika sedang berkendara, ya, berjalan-jalan, melakukan apapun juga, pujilah Tuhan. Amin. Nah, Daud katakan bahwa aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian. Nah, saudara tahu, kalau saudara lihat di Mazmur 119 ayat 164, di sana Daud berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi Daud saja 7 kali. Nah, saudara, tetangga kita 5 kali. Saudara berapa kali? Nah, itu dia ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, jadi sangat sederhana untuk keluar atau terbebas dari rasa khawatir, takut, cemas, panik, dan stres, dan seterusnya. Apa yang membuat engkau stres hari ini? Apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Apa yang membuat engkau takut hari ini? Apa yang membuat engkau cemas hari ini? Masalah kesehatan kah? Masalah keuangan kah? Masalah kebutuhan-kebutuhan hidup kah? Masalah anak-anak, kebutuhan anak-anak sekolah kah? Saudara, tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Karena itu kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan puji-pujian, ya kan? Kita bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Kita memuji, kita nyanyikan nyanyian baru, ya kan? Kita tambah lagi memuji. Mungkin kalau sebelum ada masalah seminggu sekali, ya kan?
Nah, tetapi kalau ada masalah, mungkin setiap hari bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 7 kali seperti Daud. Jadi, saudaraku yang kekasih, ini hal yang melepaskan kita dari rasa khawatir, takut, cemas, panik, stres, dan seterusnya. Jadi sangat sederhana kan? Seperti Daud pun demikian. Dia hanya memuji-muji. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Jadi ya, saudara memuji Tuhan, saudara menyanyikan lagu 12 kali haleluya, berulang-ulang 12 kali haleluya sepanjang hari. Saya percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu saudara memuji Tuhan, Allah bertahta dan Dia akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Selamat berakhir pekan. Ya, damai sejahtera memerintah atas hidupmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk terbebas dari rasa khawatir, takut, cemas, panik, dan stres. Kami harus senantiasa berharap dan menambahkan puji-pujian kepadamu. Kiranya puji-pujian akan tetap ada dalam mulut kami, yang keluar dari hati kami, karena inilah yang akan menolong kami, yang akan merubah situasi buruk menjadi baik, situasi yang susah menjadi situasi yang sukacita. Itu sebabnya Tuhan Kudus yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan ini. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menolong mereka. Segala rancangan jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu, kiranya mereka terpelihara dengan sempurna di akhir pekan ini dalam segala bentuk kegiatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada